Pernahkah kalian melihat seseorang yang hidupnya tiba-tiba berubah begitu drastis? Hari ini, ia hanyalah orang biasa, miskin, papa, penuh kekurangan. Tapi esok lusa, ia menjelma menjadi orang yang dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir selatan Jawa, ada satu nama yang hingga kini masih jadi buah bibir, Haji Fulan. Dulu, ia hanyalah seorang nelayan miskin yang bahkan untuk membeli beras pun susah. Perahunya tua, jalannya sobek, anak-anaknya sering menangis kelaparan. Ia adalah gambaran nyata dari perjuangan orang kecil yang setiap hari melawan kerasnya laut, tapi hanya pulang dengan tangan kosong. Tapi saudara-saudaraku, dalam waktu singkat, kehidupannya berubah drastis. Dari seorang miskin yang tak punya apa-apa, menjadi juragan kaya raya. Kapalnya berderet di dermaga, gudangnya penuh dengan ikan, uangnya seolah tidak ada habisnya. Rumahnya menjulang megah di tengah kampung. Orang-orang pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin perubahan itu bisa terjadi begitu cepat? Fulan sendiri tidak pernah memberi jawaban yang jelas. Setiap kali ditanya, ia hanya berkata singkat, "Ini semua rejeki dari Allah, doa dari tanah suci." Ya, setelah ia pulang dari berhaji, orang-orang memanggilnya dengan gelar Haji. Tapi justru setelah gelar itu melekat, kehidupannya semakin misterius. Ada kabar bahwa setiap malam tertentu ia pergi ke laut seorang diri. Ada kabar bahwa bau amis ular sering tercium dari rumahnya. Dan ada kabar bahwa kekayaannya bukan dari hasil kerja keras, melainkan dari sebuah perjanjian kelam dengan Nyi Blorong, penguasa gaib dari Laut Selatan. Malam ini, aku akan bercerita kepada kalian. Bukan dongeng, bukan kisah rekaan belaka, tapi sebuah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh orang-orang tua di desa itu. Sebuah cerita tentang perjanjian, tentang cinta terlarang, tentang tumbal, dan tentang kutukan yang tidak bisa dihindari. Dengarkan baik-baik, karena siapa tahu di antara kita ada yang pernah tergoda pada jalan yang sama. Jalan yang seolah menjanjikan kekayaan, tapi ujungnya hanyalah kehancuran. Selamat datang di Reflektor. Cerita ini bukan untuk penakut ya. Jadi, siapkan mentalmu. Fulan lahir dari keluarga nelayan biasa. Ayahnya nelayan, kakeknya juga nelayan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kerasnya hidup di tepi pantai. Setiap hari ia ikut ayahnya ke laut, kadang pulang dengan ember penuh ikan, kadang pulang dengan tangan kosong. Laut selalu penuh misteri, bisa memberi kehidupan, tapi bisa juga merenggut nyawa. Setelah menikah dan punya anak, Fulan tetap melanjutkan tradisi keluarga, menjadi nelayan. Tapi nasibnya tak semujur orang lain. Entah mengapa, setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu sedikit, jalannya sering robek, kapalnya sering bocor. Seolah laut sendiri enggan memberi rezeki padanya. Istrinya, seorang perempuan sederhana, sabar menemaninya. Ia sering menahan lapar, memberi makan terakhir untuk anak-anaknya, sementara perutnya sendiri kosong. Anak-anak mereka tumbuh kurus, kadang menangis sepanjang malam karena kelaparan. Ia semakin putus asa. Ia sudah berdoa, sudah bekerja keras, tapi hasilnya tetap sama. Ia mulai bertanya dalam hati, "Mengapa Tuhan begitu pelit padaku? Mengapa aku yang sudah berusaha keras tetap saja miskin, sementara orang lain bisa hidup berkelimpahan?" Rasa iri mulai tumbuh, apalagi ketika ia melihat juragan-juragan kaya di desanya. Mereka punya kapal besar, punya banyak anak buah, pulang selalu dengan muatan penuh. Hidup mereka mewah, makan enak setiap hari. Dalam keputusasaannya, Fulan sering duduk termenung di tepi pantai malam-malam, menatap ombak yang berdebur, bulan yang menggantung di langit, sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada jalan lain untuk mengubah nasibku? Hingga suatu malam, seorang nelayan tua yang sudah lama dikenal angker menghampirinya.
Dengan suara berat, nelayan itu berkata, "Fulan, kalau kau terus begini, kau akan mati miskin. Tapi ada jalan lain, jalan yang sudah ditempuh oleh banyak juragan kaya di desa ini. Mereka bukan hanya mengandalkan jala dan ombak, mereka mengandalkan sesuatu yang lebih besar. Kau tahu siapa yang menguasai Laut Selatan ini? Dialah Nyi Blorong. Kalau kau berani, carilah dia. Panggil namanya di pusaran ombak saat malam purnama. Kalau ia berkenan, hidupmu akan berubah." Fulan menelan ludah. Separuh dirinya takut, separuh lagi penasaran. Ia pernah mendengar nama Nyi Blorong, ratu jelita dari Laut Selatan, berwujud setengah manusia setengah ular, yang konon bisa memberi kekayaan pada siapapun yang setia padanya. Awalnya ia menganggap itu hanya dongeng, tapi semakin hari ia semakin terhimpit oleh kemiskinan. Hingga akhirnya ia berpikir, apa salahnya mencoba? Toh, aku sudah lelah hidup miskin. Maka pada malam yang telah ditentukan, ia pun pergi ke laut seorang diri. Dengan hati berdebar, ia bersiap menemui takdirnya. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat sempurna. Laut memantulkan cahaya perak, berkilau seperti kaca. Fulan mendayung perahunya menuju pusaran ombak yang katanya menjadi gerbang gaib. Angin mendadak berhenti. Ombak menjadi hening, padahal sebelumnya bergemuruh. Ia berdiri di atas perahu kecilnya, tubuhnya gemetar. Dengan suara serak, ia berteriak, "Nyi Blorong, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Aku ingin kaya, aku ingin hidupku berubah." Awalnya tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian kabut tipis turun dari langit, menyelimuti laut. Dari dalam kabut itu, muncul suara lirih, suara seorang perempuan yang mendesah, menggoda, seolah datang dari dalam hatinya sendiri. "Fulan, aku mendengarmu. Kau memanggilku. Kau ingin kaya, kau ingin berkuasa, kau ingin dihormati." Dan perlahan sosok itu muncul. Dari tengah kabut, berjalan di atas air, tubuhnya begitu indah. Rambut hitam panjang terurai, wajah jelita, kulitnya pucat bercahaya. Tapi ketika ia semakin dekat, Fulan melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ular raksasa bersisik hijau berkilauan. Dialah Nyi Blorong. Perempuan itu tersenyum, menatapnya dengan mata hijau yang menyala. Ia berkata lembut, "Aku tahu isi hatimu, Fulan. Aku tahu penderitaanmu. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Harta, kapal, kekuasaan, kehormatan. Tapi semua itu ada harga yang harus kau bayar." Fulan bertanya dengan suara bergetar, Apa yang harus kubayar?" Nyi Blorong mendekat. Tubuhnya melingkar di sekeliling perahu. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Fulan. Ia berbisik, "Setiap kali aku memanggilmu, kau harus datang kepadaku. Kau harus menjadi milikku, tubuhmu, jiwamu, dan kelak sebagian keturunanmu akan menjadi milikku sebagai tumbal. Itu harga yang tak bisa ditawar." Fulan terdiam. Ia tahu ini jalan berbahaya. Tapi bayangan kekayaan membuat hatinya buta. Ia mengangguk. Nyi Blorong tersenyum. Ia lalu meraih tubuh Fulan, menariknya ke dalam pelukan gaib. Malam itu, di atas ombak yang sunyi, Fulan bercinta dengan sosok ular jelita itu. Tubuhnya terikat, jiwanya terikat. Dan sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Pagi setelah malam perjanjian itu, Fulan pulang dari laut dengan wajah berbeda. Ia tampak lebih segar, matanya berbinar, dan senyumnya seperti menyimpan rahasia besar. Para tetangga awalnya tidak begitu peduli. Mereka hanya melihat Fulan menurunkan jala dari perahunya. Tapi,
Yang membuat semua orang tercengang adalah isi jalannya. Penuh sekali. Ikan-ikan segar, besar-besar, yang bahkan jarang didapatkan oleh juragan sekalipun. Ada kakap merah, tuna besar, udang, kepiting, bahkan beberapa ekor ikan yang warnanya aneh berkilauan hijau keemasan, seolah datang dari dasar laut yang paling dalam. Orang-orang terdiam. Mereka hanya bisa berdecak kagum. Bagaimana mungkin? Semalam laut begitu sepi, semua jala kosong. Tapi Fulan, dia pulang dengan perahu penuh muatan. Dari hari itu, keberuntungan Fulan tidak pernah berhenti. Setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu berlipat ganda. Ikan-ikan datang seolah menyerahkan diri. Bahkan jalannya tidak pernah robek lagi, meski ia menebar dengan kasar. Kapalnya juga seolah tidak pernah bocor, selalu kuat menahan ombak. Perlahan tapi pasti, Fulan mulai menjual hasil tangkapannya ke pasar-pasar besar di kota. Uang datang mengalir deras. Dari seorang nelayan miskin, ia membeli kapal baru, jala baru, gudang penyimpanan ikan, bahkan tanah yang luas. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi juragan besar. Rumahnya yang dulu reot, kini menjulang megah. Dindingnya dari semen kokoh, atapnya genteng merah yang berkilau. Di terasnya, kursi-kursi kayu jati mahal. Setiap tamu yang datang selalu disuguhi makanan lezat, kopi hangat, dan rokok mahal. Anak-anaknya yang dulu kurus karena kelaparan, kini memakai pakaian bagus, sepatu mengkilap, dan sekolah ke kota. Orang-orang desa mulai menaruh hormat padanya. Mereka menyapanya dengan rendah hati. "Assalamualaikum Pak Haji Fulan." Ya, setelah ia pulang dari Tanah Suci, ia mulai dipanggil Haji. Gelar itu membuat orang-orang semakin segan padanya. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang aneh. Haji Fulan memang sering ke masjid, tapi setiap kali azan Isya berkumandang, kadang ia menghilang. Ia membawa perahunya ke laut seorang diri, lalu kembali menjelang fajar dengan wajah pucat, tubuh lelah tapi senyum puas. Istrinya mulai curiga. Ia sering terbangun tengah malam dan tidak mendapati suaminya di rumah. Ia juga pernah mencium bau aneh, bau amis bercampur wangi bunga laut yang menempel pada tubuh suaminya setiap kali pulang dari laut. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Abang, mengapa setiap malam abang pergi? Kemana abang? Mengapa tubuh abang selalu dingin seperti es saat pulang?" Haji Fulan hanya tersenyum samar. Dengan lembut ia menjawab, "Ini semua demi kita, demi anak-anak. Jangan banyak bertanya. Kau hanya perlu menikmati hidup yang sekarang. Percayalah, aku melakukan semua ini karena cinta padamu." Tapi dalam hatinya, sang istri merasa ada yang tidak beres. Ia pernah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat suaminya berada di tengah laut, dipeluk erat oleh seorang perempuan cantik berambut panjang. Perempuan itu setengahnya manusia, setengahnya ular. Dan yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin adalah ketika perempuan itu menoleh kepadanya, tersenyum, lalu berkata lirih, "Suamimu milikku." Sejak malam itu, sang istri selalu dihantui rasa takut. Ia tidak berani lagi menanyakan apapun. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah melindungi keluarganya. Namun semakin hari, tanda-tanda kegelapan semakin nyata. Pernah suatu malam, seorang tetangga yang kebetulan lewat dekat rumah Haji Fulan melihat sesuatu dari celah jendela. Ia bersumpah melihat Haji Fulan sedang duduk bersila di dalam kamar, dikelilingi cahaya hijau redup. Di hadapannya, seekor ular besar melingkar, dan dari balik ular itu muncul sosok perempuan cantik yang menari dengan gerakan menggoda. Tetangga itu ketakutan, langsung lari terbirit-birit. Esoknya, ia tidak berani bicara apa-apa. Tapi bisikan itu menyebar. Orang-orang mulai berbisik, Haji Fulan bukan kaya karena kerja keras. Ia kaya karena perjanjian dengan jin. Anehnya, meskipun banyak yang curiga, tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka semua takut. Sebab ada yang bilang, siapapun yang berani membuka rahasia Haji Fulan akan celaka. Dan memang ada bukti. Seorang pemuda pernah berani mengejek Haji Fulan di warung kopi. Dengan nada kasar ia berkata, "Ah, kaya dari jin, bukan dari kerja keras." Malam itu juga,
pemuda itu jatuh sakit. Tubuhnya panas, kulitnya melepuh, dan esoknya ia meninggal dalam keadaan mengenaskan. Orang-orang desa ketakutan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyinggung soal kekayaan Haji Fulan. Kekayaan memang datang, tapi bersamaan dengan itu, rasa takut mulai menyelimuti desa. Saudara-saudaraku, tidak ada perjanjian dengan makhluk gaib yang benar-benar gratis. Semua ada bayarannya, semua ada tuntutannya. Dan Haji Fulan baru menyadari hal itu setelah kekayaannya benar-benar menggunung. Tahun-tahun pertama, hidupnya begitu indah. Ia dihormati, disanjung, bahkan dimintai nasihat oleh orang-orang desa. Rumahnya selalu ramai, penuh tamu yang ingin minta bantuan atau sekedar ikut mencicipi rezekinya. Tapi semua itu mulai berubah ketika anak sulungnya jatuh sakit. Anak laki-laki yang masih berusia belasan tahun itu mendadak gemah. Tubuhnya kurus kering, kulitnya mengelupas. Setiap malam ia menggeliat kesakitan, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Istrinya panik, berulang kali memanggil tabib, dukun, bahkan dokter dari kota. Tapi tidak ada yang bisa mengobati. Semua hanya menggeleng, berkata, "Ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang gaib di dalam dirinya." Yang lebih mengerikan, di malam-malam tertentu, tubuh si anak akan bergetar hebat. Dari kulitnya keluar sisik tipis berwarna hijau. Matanya mendadak berubah, memancarkan cahaya kehijauan yang sama seperti mata Nyi Blorong. Sang ibu menangis histeris, memeluk anaknya, memohon pada suaminya, "Bang, lakukan sesuatu, tolong anak kita, jangan biarkan ia mati seperti ini." Tapi Haji Fulan hanya diam, matanya kosong, wajahnya pucat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa anaknya sedang ditagih sebagai tumbal perjanjian. Malam terakhir anak itu di rumah menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa. Tiba-tiba, dari arah pantai terdengar suara gamelan samar-samar. Padahal tidak ada pesta, tidak ada wayang, tidak ada upacara. Tapi suara itu nyata, bergema sampai ke telinga semua orang. Anak Fulan berteriak kesakitan, lalu mendadak diam. Tubuhnya melenting, lalu jatuh terkulai. Dan ketika sang ibu mencoba memeluknya, anak itu sudah tidak ada, hilang. Hanya kain sarung yang tersisa. Tubuhnya lenyap, seolah ditelan bumi. Orang-orang desa geger. Ada yang bilang anak itu diambil Nyi Blorong sebagai tumbal. Ada pula yang bilang ia sudah menjadi bagian dari pasukan gaib Laut Selatan. Dan benar saja, sejak malam itu, kekayaan Haji Fulan semakin berlipat ganda. Kapalnya semakin banyak, gudangnya semakin penuh, uangnya seolah tidak ada habisnya. Tapi apa arti semua itu jika harus dibayar dengan darah anak sendiri? Sang istri tidak bisa menerima kenyataan itu. Setiap malam ia menangis meratapi kepergian anaknya. Ia menyalahkan suaminya. Ia mulai berteriak-teriak, "Kau bukan lagi manusia, kau suami iblis, kau sudah menjual anakmu sendiri demi harta." Haji Fulan mencoba membungkamnya. Ia berkata, "Diam perempuan, kau tidak tahu apa-apa. Semua ini demi keluarga kita." Tapi semakin hari, kondisi istrinya semakin memburuk. Tubuhnya sering memar tanpa sebab. Kadang ada bekas lilitan di leher dan perutnya.
seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Hingga suatu malam, sang istri ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Tubuhnya membiru, lidahnya menjulur, matanya melotot. Orang-orang yang memandikannya melihat sesuatu yang ganjil. Kulitnya penuh bekas sisik, seolah dililit ular raksasa sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Desa itu gempar. Tapi anehnya, Haji Fulan tidak menangis. Ia hanya menunduk lalu berkata lirih, "Semoga Allah merahmatimu." Dan setelah itu, ia kembali ke laut. Orang-orang mulai yakin Haji Fulan sudah tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia sudah terlalu dalam terikat dengan perjanjian gaib. Kekayaannya terus bertambah, tapi satu persatu keluarganya hancur. Anak-anaknya yang lain pun tidak lepas dari teror. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang hilang tanpa jejak, ada pula yang tiba-tiba pergi merantau dan tidak pernah kembali. Seolah-olah setiap kali Haji Fulan mendapat keuntungan besar, ada nyawa dari darah dagingnya sendiri yang harus dibayar. Beginilah nasib orang yang menukar hidupnya dengan perjanjian gaib. Kaya di mata manusia, tapi miskin di mata Tuhan. Waktu terus berjalan, saudara-saudaraku. Haji Fulan menua, rambutnya mulai memutih, tubuhnya mulai rapuh. Tapi meski usianya bertambah, kekayaannya tak pernah berkurang. Ia masih menjadi juragan terbesar di pesisir itu. Kapalnya masih berderet di dermaga, gudangnya masih penuh ikan, orang-orang masih segan padanya. Namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia semakin jarang terlihat di masjid, semakin sering menghilang di malam hari. Dan jika ia muncul di siang hari, wajahnya tampak aneh. Kulitnya pucat, matanya merah, kadang ada sisik tipis di lengannya yang buru-buru ia tutupi dengan kain. Orang-orang desa mulai ketakutan. Mereka tidak lagi menghormatinya dengan tulus. Mereka hanya pura-pura hormat, sementara di belakang mereka berbisik-bisik. Itu bukan lagi manusia biasa. Ia sudah jadi milik Laut Selatan. Suatu malam, kabar mengejutkan mengguncang desa. Haji Fulan pulang dari laut dengan tubuh lemas. Ia jatuh terkapar di beranda rumahnya. Anak-anak buahnya berlari menolong, tapi tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Dari mulutnya keluar desisan ular. Ia berteriak, meraung seperti orang kesakitan. "Tidak, jangan sekarang, aku belum siap, aku belum mau mati." Orang-orang berkerumun di depan rumahnya. Mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Tubuh Haji Fulan melenting, lalu jatuh lagi. Dari kulitnya keluar sisik hijau, dari lidahnya keluar juluran panjang seperti lidah ular. Matanya memancarkan cahaya hijau menyala. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Ombak laut terdengar sampai ke dalam desa, padahal jarak ke pantai cukup jauh. Suara gamelan samar-samar kembali terdengar seperti saat anaknya diambil dulu. Dari kejauhan, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan, tubuh bagian bawahnya ular raksasa. Ia tersenyum, menatap ke arah rumah Haji Fulan. Dialah Nyi Blorong datang menagih jandinya. Haji Fulan merangkak, berusaha lari, tapi tubuhnya seperti terikat. Ia menjerit, "Ampun, jangan ambil aku. Aku sudah beri anak-anakku, aku sudah beri semuanya, biarkan aku hidup sedikit lebih lama." Tapi perjanjian tidak bisa dihindari, harga harus dibayar tuntas. Di hadapan semua mata yang menyaksikan, tubuh Haji Fulan mulai berubah. Tangannya memanjang,
Kulitnya dipenuhi sisik, giginya runcing, lidahnya bercabang. Tubuhnya melata, menggeliat di tanah seperti ular besar. Orang-orang berteriak ketakutan. Ada yang langsung lari terbirit-birit, ada pula yang pingsan, ada pula yang hanya bisa membaca doa dengan gemetar. Haji Fulan mengerang untuk terakhir kalinya. Tubuhnya berputar, meliuk, lalu mendadak lenyap dalam sekejap mata. Tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada tubuh. Yang tersisa hanyalah sarungnya yang terbakar, beberapa sisik hijau berserakan di lantai, dan bau amis menyengat yang membuat orang-orang muntah. Desa itu gempar. Semua orang yakin Haji Fulan sudah dijemput oleh Nyi Blorong. Ia tidak mati seperti manusia biasa. Ia ditarik ke alam gaib menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Sejak malam itu, rumah megahnya kosong, kapalnya terbengkalai, kekayaannya raib tanpa jejak. Seolah semua yang pernah ia miliki hanyalah fata morgana. Orang-orang desa masih bergidik jika mengingat malam itu. Dan hingga kini ada yang bersumpah pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, mereka mendengar suara desisan ular dari arah laut. Ada pula yang mengaku melihat sosok Haji Fulan berdiri di bibir pantai dengan tubuh setengah manusia, setengah ular, matanya hijau menyala, menatap kosong ke arah desa. Seolah ia ingin pulang, tapi tidak pernah bisa, karena jiwanya sudah jadi milik sang ratu ular selamanya. Demikianlah kisah Haji Fulan, nelayan kaya yang hidup penuh kemegahan, namun akhirnya binasa karena perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Dari kisah ini, kita belajar bahwa harta yang datang dengan cara haram, apalagi dari jalan persekutuan dengan jin dan iblis, tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia mungkin memberi kemewahan sesaat, tapi pada akhirnya jiwa sendiri yang jadi tumbalnya. Kita sering mendengar cerita tentang Nyi Blorong, tentang penguasa Laut Selatan, tentang pesugihan yang menawarkan emas, harta, kekayaan tanpa batas. Tapi apa yang jarang kita sadari adalah semua itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukanlah sesuatu yang ringan. Kadang yang dibayar adalah anak, keturunan, keluarga, kadang bahkan jiwa kita sendiri. Haji Fulan sudah merasakan semuanya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan ketenangan batinnya. Dan akhirnya ia kehilangan wujud manusianya sendiri. Kini, namanya hanya tinggal legenda. Orang-orang menyebutnya dengan nada ngeri, bukan lagi hormat. Ia tidak dikenang sebagai juragan kaya, melainkan sebagai orang yang dikutuk karena tamak. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya, apakah cerita ini nyata? Apakah benar Haji Fulan ada? Apakah benar Nyi Blorong menagih janjinya? Saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Di setiap pesisir Jawa, selalu ada kisah tentang nelayan, pedagang, atau saudagar kaya yang akhirnya lenyap dengan cara tak wajar. Apakah semua itu hanyalah mitos? Ataukah memang ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan dunia kita? Yang jelas, kisah ini menjadi pengingat bahwa manusia punya nafsu yang tidak pernah puas, dan iblis selalu menunggu menawarkan jalan pintas. Tapi setiap jalan pintas punya lubang yang dalam di ujungnya. Jadi, jika suatu hari kau mendengar suara gamelan dari laut, jika kau melihat kilau emas berhamburan di pantai, atau jika ada sosok perempuan cantik berambut panjang menatapmu dari kejauhan, jangan sekali-kali mendekat. Karena bisa jadi itu hanyalah jebakan, jalan menuju kehancuran. Ingatlah Haji Fulan, ingatlah bagaimana ia berakhir. Kekayaan sejati bukanlah emas yang melimpah, bukan kapal yang berderet, bukan gudang yang penuh hasil laut. Kekayaan sejati adalah hati yang tenang, keluarga yang utuh, dan hidup yang diridhoi Tuhan.
karena pada akhirnya tidak ada harta yang bisa kau bawa mati. Yang kau bawa hanyalah amalmu dan dosa-dosamu. Dan Haji Fulan, ia membawa serta dosa perjanjian kelamnya, hingga jiwanya tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan jalan pintas, karena tidak semua cahaya yang berkilau datang dari surga. Kadang itu hanyalah sinar dari api neraka yang menyamar jadi emas di depan matamu.